Ya, tiba saatnya kita menjual ya. Tiba saatnya kita menjual setelah sebelumnya kita menyelesaikan prosesi pembuatan dokumen sejak SPMB, surat perintah mulai membangun, kemudian kita lanjutkan ke kontrak bangunan kaplingnya, kemudian kita akhiri dengan pembuatan serah terima pembangunan. Itu berarti mengindikasikan bangunan telah selesai 100% ya. Dengan begitu berarti kita masuk pada zona penjualan. Kita akan masuk pada zona penjualan ya. Nah, eh, kita akan buat dokumen ya, dokumen penjualan yang bernama perjanjian sementara jual beli. Namun sebelumnya saya harus flashback dulu. Saya akan kembali menyegarkan ingatan kita tentang bisnis proses yang terjadi yang berlaku pada KPR subsidi dengan skenario yang ideal atau skenario yang pertama ya. Kita klik saja. Tentu teman-teman masih ingat ya bisnis proses ini ya. Kita telah membuat SPMB sudah, KBK sudah, STP sudah. Nah, sekarang tibalah saatnya kita membuat dokumen penjualan ya, yaitu sejak dibuatnya diawali dengan pembuatan perjanjian sementara jual beli, PPJB, perjanjian pendahuluan jual beli, akta jual beli, rekomendasi AJB, kemudian ditutup dengan berita acara serah terima. Ya, begitu ya teman-teman ya. Baik, kita masuk saja ke menu operasional, kemudian kita cari PSJB ya. Kita cari PSJB and then kita create. Ya. Kemudian kita cari unit ya atau coupling yang akan kita buatkan PSJB-nya. Misalkan nah ini ada subsidi yang membedakan dengan yang lainnya. Ini ada A29 subsidi ya. Terus kemudian ada lagi ya, cuman satu teman-teman ya. Karena apa? Ya karena kita sebelumnya telah membuat STP untuk A29 ya. Tentu teman-teman masih ingat, saya ingatkan kembali ya, kita pernah membuat STP untuk coupling A29 subsidi ya. Tentu teman-teman bertanya gitu ya, kan kita sudah buat 5 gitu ya di KBK kolektif, betul ya, tapi di STP kan itu lepasan, dia lepas, dia individual. Nah, ya, dan kebetulan yang A29 selesai terlebih dahulu sehingga kita terbitkan STP-nya, yang 4-nya belum ya, yang 4-nya belum gitu kan. Nah, jadi yang muncul di sini di coupling itu ya, A29 ya. Katakan saja pada hari ini A29 diminati oleh konsumen ya, A29 diminati oleh konsumen dan bangunannya memang sudah selesai 100% gitu ya. Kita pilih A29, kemudian nama pemesannya misalkan adalah Arman Maulana ya. Nomor KTP-nya ini, tempat lahirnya Sleman, tanggal lahirnya 1978 09 23 ya, 23 September 1978. Emailnya Arman Maulana 76 ya, yahoo.com. Alamat KTP-nya Anda bisa lengkapi sesuai dengan data yang ada di KTP ya. Contohnya saja adalah Sleman, Yogyakarta. Kemudian alamat surat menyuratnya kita samakan saja. Kemudian nomor teleponnya, misalkan ini nomor handphonenya sama ya, nomor telepon dan nomor handphonenya sama. Kemudian kita pindah ke kolom pendapatan suami dan pendapatan istri gitu ya. Kalau Arman Maulana ini sudah beristri dan kebetulan istri juga bekerja, berarti kita pilih opsi join ya gitu ya, berarti ya join income. Kalau istri dia telah beristri ya, tetapi istri tidak bekerja, kita pilih opsi tidak, sehingga kolom pendapatan istri akan menghilang dengan sendirinya ya. Atau bisa begini juga ya,
si Pak Arman Maulana ini bekerja tetapi belum punya istri, ya, belum punya istri, berarti kita pilih tidak, gitu ya. Bisa begitu juga, bisa begitu juga. Kita anggap saja untuk keperluan simulasi ini si Arman Maulana ini dia punya istri, istrinya juga bekerja, ya, punya pendapatan, sehingga kita pilih opsi ya, gitu ya. Nama istri misalkan Tukiem, ya. Kalau si Arman Maulana ini tetap, ya, penghasilan tetap. Nama perusahaannya adalah misalkan Telkom DIY, Telkomsel DIY. Alamat perusahaan adalah Yogyakarta. Kemudian nomor telepon kantor, ya, 0274 789 234. Misalkan begitu. Status sudah pegawai tetap, ya, Anda bisa memilih pegawai kontrak memang kalau kebutuhannya begitu, ya, atau pegawai tetap. Untuk keperluan simulasi kita pilihkan saja statusnya sebagai pegawai tetap. Lama bekerja sudah 5 tahun, berarti 60 bulan, ya. Dia minta bulan, ya, minta bulan. Take home pay-nya 7,5 juta. Angsuran pinjaman, dia punya pinjaman leasing, ya, motor 500.000 setiap bulan, ya. Kemudian Tukiem sebagai istri Arman Maulana ini punya pendapatan tetap, ya. Bekerja sebagai guru di SD Negeri 28, ya, Sleman, itu ya. Alamat perusahaan berarti Sleman, alamat kantor maksudnya, ya, alamat SD-nya. Kemudian nomor telepon kantornya adalah 0274 567 346, ya. Sudah menjadi pegawai tetap statusnya, kemudian nama bekerja sudah katakan sudah 5 tahun, berarti 60 bulan, ya. Take home pay-nya katakan saja adalah 3,5 juta, ya. Angsuran pinjaman juga memiliki angsuran di leasing, ya, motor itu 500.000 misalnya setiap bulan, ya. Ya, Anda bisa ini isi kolom angsuran pinjaman tidak hanya terkait tidak hanya terkait kemudian leasing, bisa juga angsuran KPR, ya, rumah, atau angsuran KPA, atau kredit modal kerja, atau kemudian kartu kredit, ya. Silakan diisi nanti di sini di kolom angsuran pinjaman. Kemudian kita tekan tombol simpan dan selanjutnya. Ya, lanjutkan. Nah, kemudian kita masuk di session selanjutnya, akan masuk di session selanjutnya. Ini pintu masuk di session pertama atau etape pertama, ya. Kita cari Arman Maulana yang A29, ya, Arman Maulana yang A29. Nah, kemudian kita tekan tombol add, ya, kita tekan tombol add. Nah, kemudian ke sini kita masuk di session selanjutnya, yaitu session informasi pemesanan, ya. Kita harus mengisi digital form ini dengan baik, satu demi satu, gitu, ya. Ini luas tanah standar, ini sudah fix, ya, sudah fix paten. Luas bangunan standarnya, harga jual standar 209 sekian, sudah fix juga. Silakan Anda isi luas tanah penambahan kalau ada penambahan luas bangunan. Biasanya kalau coupling atau unit itu di hook, ya, di sudut, pasti akan ada penambahan luas bangunan. Umumnya begitu. Kalau memang tidak ada, kosongkan saja, ya. Umumnya kalau teman-teman di subsidi itu tidak ada penambahan bangunan dan penambahan tanah, ya. Jadi kita kosongkan saja, ya, karena memang standar sesuai dengan aturan berlaku di KPR FLPP atau KPR subsidi, gitu, ya. Nah, kemudian harga jualnya juga ini sudah paten, sudah fix, ya. Cara pembayaran juga sudah fix, gitu, ya. Diskon juga jarang sekali kita kasih diskon, ya. Kalau teman-teman di pengembangan perumahan subsidi itu jarang sekali memberikan diskon karena harga sudah fix, gitu, ya. Kemudian harga kesepakatan berarti sekian. Tanda jadinya ini, ya, tanda jadinya misalkan 1 juta rupiah, ya. Nah, ini yang teman-teman perlu perhatikan, ya. Keterangan di bawahnya, tanda jadi 1 juta ini apakah termasuk harga sepakat, ya, atau tidak. Ya, maksudnya adalah apakah tanda jadi ini 1 juta ini adalah terbilang, ya, termasuk dari
harga 209 juta sekian, ya. Artinya begini, apakah 1 juta ini, ya, kalau kita pilih ya tanda jadi, apakah tanda jadi termasuk harga sepakat katanya, apakah tanda jadi 1 juta ini termasuk 209 juta, ya. Kalau ya, Anda pilih ya. Anda bisa pilih tidak, sorry, ya, Anda bisa pilih tidak, ya. Kalau 1 juta ini bukan termasuk harga 209 juta sekian ini, berarti di luar, gitu ya. Ya, berarti di luar harga 209 juta sekian, gitu ya. Untuk simulasi ini, untuk keperluan simulasi ini, kita anggap saja 1 juta ini adalah tidak termasuk harga kesepakatan, ya. Berarti kita pilih tidak, gitu ya. Kita pilih tidak. Tanggal tanda jadinya adalah hari ini, tanggal 10. Kemudian nama sertifikatnya berarti Arman Maulana. Kemudian catatan pembayaran Anda strip kosongkan saja, kemudian kita tekan tombol simpan dan selanjutnya ya lanjutkan. Nah, ini kita sudah masuk ke session selanjutnya, ya, akan masuk ke session selanjutnya, ya. Kemudian kita cari Arman Maulana yang A29, ya, A29 yang keterangannya KPR subsidi, ya, bukan KPR lainnya, ya, KPR subsidi. Kemudian kita lanjutkan proses dengan menekan tombol buy. Nah, kita sudah masuk secara resmi di session selanjutnya, gitu ya. Nah, ini sudah paten fix, sudah fix ya. Kalau kolomnya berwarna abu-abu, ini berarti sudah fix, ya, atau sudah paten. Tinggal kemudian kita menyusun skim pembayaran, ya, menyusun skim pembayaran, ya. Tentunya kita menyusun skim pembayaran ini berdasarkan kesepakatan kita dengan si konsumen, ya, berdasarkan kesepakatan kita dengan konsumen. Kita klik saja tombol tambah rencana bayar. Nah, kemudian kita pilih down payment, ya. Satu, ya, kesepakatan kita si Pak Arman Maulana ini bersedia membayar, ya, down paymentnya, ya, sebesar 10%, ya, 10% dari 209 juta, berarti kurang lebih di angka 20 juta 900, atau kita gunakan saja 21 juta, ya. Dan dia bersepakat ya untuk membayarkan 20 juta itu, ya, 21 juta itu sebanyak 2 kali, misalkan, ya, sebanyak 2 kali, gitu ya. Kita ulangi lagi, ya, simulasinya dengan menekan tombol tambah rencana bayar. Kita klik down payment, ya. Mungkin 1 kali saja, ya, down paymentnya 21 juta itu dibayarkan 1 kali, karena dalam faktanya, kenyataannya, dan KPR subsidi itu DP cukup biasanya dibayarkan 1 kali saja, umumnya begitu, gitu ya. Jumlah rencana bayar berarti 21 juta. Ya, saya ingatkan untuk memilih opsi down payment, bukan KPR, ya, teman-teman. Kalau KPR salah, karena memang konteksnya kita sekarang bicara penyusunan skim pembayaran down payment 21 juta. Tanggal rencana bayar kita rencanakan pembayarannya adalah karena rumah sudah jadi, ya, karena rumah sudah jadi berarti kita rencanakan pembayaran down paymentnya tanggal 21, ya, bulan ini, gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah berkurang, ya, sisa pembayarannya tinggal 188.900, ya. Nah, ini sisanya ini yang kita sebagai plafon, ya, sebagai plafon KPR. Tinggal kita kemudian pilih opsi KPR, kemudian Anda copas, kita copas, ya, kita copy, kemudian kita pindahkan ke jumlah rencana bayarnya, ya. Demikian. Tanggal rencana akadnya kita rencanakan akad kreditnya itu, ya, akad kreditnya karena rumah sudah jadi, ya, sudah terbangun, berarti kita menunggu persetujuan KPR-nya dari bank, ya. Mungkin kita akan rencanakan akadnya mungkin di bulan November, ya. Kita akan rencanakan akad KPR-nya di bulan November mungkin, gitu ya. Mungkin di tanggal 27 selambat-lambatnya, di tanggal 27 November 2020 selambat-lambatnya, gitu ya. Baik. Kemudian kita simpan.
Nah, ini sudah 0, berarti sudah betul, tinggal kemudian kita close saja ya, pop up boxnya kita close. Nah, ini sudah total kekurangan rencana bayar sudah 0, kemudian juga di sini juga sudah 0 juga ya. Nah, ini skill pembayaran yang menjadi kesepakatan kita dengan si konsumen ya, antara kita dengan konsumen, dengan Arman Maulana itu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menekan tombol simpan dan selanjutnya. Anda yakin akan lanjutkan? Ya, lanjutkan. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke pintu session selanjutnya ya. Kita cari Arman Maulana dengan sistem pembayaran KPR subsidi, tidak lainnya gitu ya. Dengan kafling A29. Kemudian kita tekan tombol SIM atau simulasi ya. Nah, ini sudah masuk ke session keempat, simulasi pembayaran ya. Nama pemesan ini sudah fix, harga sepakat fix, tanggalnya fix, yang biaya kekurangannya fix, tipe pembayaran fix, biaya administrasi fix, diskon fix, kemudian nama di sertifikat juga fix gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya sebentar ya, ini ada 1 juta dia diakui sebagai biaya administrasi ya, jadi memang di luar harga kesepakatan ya. Jadi ini adalah 1 juta, ini tanda cari tadi adalah diakui sebagai biaya administrasi ya, sehingga tidak mengurangi harga kesepakatan ya, harga kesepakatan 209 juta sekian. Kemudian kita berpindah ke simulasi pembayaran kafling KPR subsidi ya. Kita pilih banknya, bank BTN ya, karena umumnya terjadi pemilihan opsi fasilitas FLPP atau subsidi itu di bank BTN ya. Di bank BTN nilai KPR 188 juta sekian, take home pay-nya 10 juta. Ini adalah joint income antara si Arman Maulana dengan istri ya. Suku bunga yang berlaku pada hari ini ya, suku bunga berlaku pada hari ini misalkan subsidi adalah 6% gitu ya, 6%. Jangka waktunya adalah Arman Maulana menginginkan 120 bulan atau 10 tahun ya, sehingga kemudian angsuran KPR-nya per bulan 2 juta sekian ya, 2 juta sekian. Dan yang menariknya RITHP-nya atau installment income ratio-nya hanya 21%, 21% ya, 20,97%. Ini menandakan bahwasanya kemampuan bayar si Arman Maulana sangat baik ya, kemampuan bayar Arman Maulana sangat baik, sehingga kemungkinan permohonan kreditnya akan disetujui oleh banknya ya. Jadi di sini pada sesi ini Anda bisa menjadi financial advisor sebenarnya, penasihat keuangan ya, penasihat keuangan. Jadi demikian ya, jadi Anda bisa kemudian memberikan advice, Ibu jangan Anda bisa kemudian berubah-ubah ya jangka waktu agar supaya mendapatkan RITHP yang baik ya. RITHP tidak boleh lebih dari 35%. Kalau di atas 35%, permohonan kredit si konsumen atau Arman Maulana mesti akan di-reject atau ditolak oleh bank BTN. Nah, jadi itu ya kenapa kemudian kita harus mensimulasikan pembayaran kemampuan bayar daripada setiap konsumen kita. Dalam konteks ini adalah Arman Maulana, dan ketahuan memang RITHP-nya sangat bagus ya, di bawah 35% ya. Oke, kemudian kita simpan dan selanjutnya kita lanjutkan ya. Nah, ini sudah muncul ya, kita mulai masuk ke pintu session selanjutnya ya. Kalau konfirmasi ya, jadi kita cari Arman Maulana untuk KPR subsidi, tidak yang lainnya, dengan kafling A29 ya. Kita tekan tombol konfirmasi. Nah, ini sudah muncul ya session terakhir daripada pembuatan perjanjian sementara jual beli gitu ya. Nah, ini sudah fix ya. Cara pembayaran booking fee-nya umumnya adalah transfer ya. Walaupun tidak transfer ya. Jadi perbedaan begini teman-teman, definisi cash maupun transfer. Anda bisa pilih opsi cash kalau memang cash, artinya memang booking fee 1 juta tadi itu dibayarkan cash, dan Anda wajib menyimpan cash 1 juta itu di brankas ya, tidak Anda transfer ke bank ya. Makanya
kolom-kolom yang di sini tadi itu hilang gitu ya. Jadi pengertian cash itu betul-betul cash ya, tunai, on hand. Anda dapat terima cash dari konsumen 1 juta sebagai booking fee tadi, kemudian Anda simpan di kantor, Anda simpan di brankas, itu cash ya. Tapi Anda bisa pilih transfer, opsi transfer kalau pengertiannya adalah konsumen langsung mentransfer 1 juta itu kepada rekening kita ya, atau kita bisa awalnya terima cash, kemudian secepat mungkin hari itu juga kita transferkan ke bank kita ya. Contohnya adalah kita transfer ke Bank CMB Niaga ya, Bank CMB Niaga ya, kita transferkan ke PT Software Anak Negeri gitu ya, kemudian kita tutup ya. And then akhiri dengan menekan tombol simpan dan selesai. Anda yakin? Ya, lanjutkan. Nah, kemudian super admin atau manajer akan melakukan approval ya terhadap permohonan persetujuan perjanjian sementara jual beli ya. Seorang super admin atau manajer akan melakukan review dengan cara menekan tombol detail. Dia akan mereview ya satu demi satu data-data yang diajukan oleh si admin sales ya, yang membuat PSJB adalah admin sales. Saya ulangi lagi, yang membuat PSJB, yang membuka PSJB adalah akun khusus yang bernama akun admin sales atau sales ya. Nah, jika tidak menemukan kejanggalan ya pada permohonan ini, pada proposal ini, seorang manajer atau super admin akan back ya, akan kembali untuk melakukan persetujuan ya, ya, approve ya, tekan tombol approve. Nah, ini sudah muncul tombol cetak teman-teman yang subsidi ya, tidak yang lainnya. Dengan coupling A29 ini sudah muncul tombol cetak, itu berarti sudah disetujui. Dan ini juga yang terlihat di akun admin sales ya. Kalau kita buka akun admin sales juga sama, akan muncul tombol cetak ya. Kita tekan saja tombol cetak. Nah, ini sudah muncul ya dokumen atau draft daripada perjanjian sementara jual beli gitu ya. Nah, ini skema pembayarannya yang kita sepakati bersama tadi dengan Arman Maulana. Nah, ini kemudian syarat dan ketentuannya ya, syarat dan ketentuannya. Demikian cara membuat perjanjian sementara jual beli. Kita lanjutkan pada pembuatan dokumen PPJB, perjanjian pendahuluan jual beli. Kita masuk saja ke menu operasional ya, kemudian ke PPJB, kemudian kita create ya, kita create. Kemudian akan muncul tombol daftarkan PPJB ya, tombol daftarkan PPJB. Kita tekan saja tombol daftarkan PPJB. Ya. Jangan lupa sebelumnya Anda pilih dulu perumahannya, jangan sampai salah alamat ya, jangan sampai salah perumahan ya. Janati Hill Residence ya, kita filter. Ya. Kita tekan tombol daftarkan PPJB. Nah, ini sudah masuk ke digital form teman-teman ya. Anda bisa kemudian isi di sini ya. Ya. Anda bisa ubah kalau memang perlu diubah. Nah, ini sudah full semua, sudah terisi data-data di sini teman-teman. Secara generate ini adalah data yang berangkat dari data yang kita input sebelumnya di perjanjian sementara jual beli gitu ya. Jadi sudah terisi ya, sudah generate, sudah otomatis terisi. Jadi silakan Anda ubah ya kalau perlu dirubah. Kalau memang tidak perlu dirubah, silakan Anda lanjutkan dengan menekan tombol simpan dan selanjutnya. Kita lanjutkan ya. Anda yakin akan melanjutkan proses? Ya, itu ya, kita lanjutkan. Kemudian kita mulai masuk ke session selanjutnya ya. Kita cari Arman Maulana
ya, dengan KPR subsidi. Cara bayarnya ya tidak lain ya, kemudian coupling A29. Kita tekan tombol add ya. Nah, kemudian kita isi ya kolom-kolom yang ada di sini di session penambahan dan pembayaran ya. Luas tanah penambahan dan luas bangunan penambahan tidak ada. Kita asumsikan begitu karena memang umumnya di pengembangan perumahan subsidi itu sangat jarang, walaupun ada tapi sangat jarang. Kita pakai saja simulasi yang umumnya saja gitu ya. Kemudian cara pembayaran ini subsidi tidak berubah, kemudian diskonnya juga tidak ada, harga kesepakatannya tetap 209 juta, ya tanda jadi 1 juta, tanggal tanda jadi tanggal 10 bulan 10 2020, nama sertifikat Arman Maulana. Jadi tidak ada perubahan di sini ya, tidak ada perubahan di sini. Kemudian kita simpan dan selanjutnya. Anda yakin akan melanjutkan proses? Ya, kita yakin, kita tekan tombol ya lanjutkan. Nah, kemudian kita sudah mulai masuk ke pintu session selanjutnya dengan cara menekan tombol buy ya. Dengan cara menekan tombol buy ya. Nah, ini di session penambahan pembayaran ya. Kita akan mencoba untuk men-skim atau menskemakan pembayaran ya. Skema pembayaran. Sebelumnya sudah kita lakukan skema pembayaran di PSJB, tapi itu belum matang. Nah, kali ini kita masuk pada penskemaan ulang ya, skim ulang skema pembayaran ya dari konsumen ya. Jadi kita sedang men-skim ulang, memvalidasi, memfitkan skema pembayaran konsumen gitu ya. Ada dua pilihan cara men-skim teman-teman. Saya ulangi lagi, ada dua cara untuk men-skim pembayaran. Namun sebelumnya kita lihat dulu di sini ada keterangan upload SP3K. Ya, ini perlu kita upload ya. Nanti kita upload di belakangan saja kalau sudah selesai men-skim ya. Tapi perlu saya jelaskan, kita upload SP3K. Anda bisa mengupload SP3K ya untuk menambahkan data ya, menambahkan data sebagai lampiran ya. Perjanjian pendahuluan jual beli. Baik, ini ada dua tombol biru tambah rencana bayar, tombol hijau ambil dari PSJB. Anda bisa menggunakan tombol hijau kalau tidak ada perubahan ya, skim pembayaran. Kita coba saja, kita tekan tombol ambil dari PSJB ya. Demikian ya, ini adalah data-data yang pernah kita buat sebelumnya, yaitu di PSJB ya. Down payment-nya 21 juta, kemudian KPR-nya 188 juta sekian ya. Kalau kita tekan tombol ambil berarti kita mengambil bulat-bulat ya. Nah, demikian ya. Kita ambil ya data dari PSJB tadi gitu ya. Kalau jika asumsinya nilai ya, plafon KPR yang disetujui oleh bank itu sama ya dengan apa yang direncanakan sejak di PSJB. Ya, saya ulangi lagi, kita hapus dulu. Ya, kita akan mengambil ya bulat-bulat data dari PSJB. Saya ulangi lagi, kita akan ambil data bulat-bulat dari PSJB. Itu kalau asumsinya tidak ada perubahan ya, atau tidak ada perubahan plafon kredit yang disetujui oleh bank ya. Kita akan mengambil bulat-bulat data yang dari PSJB kalau ternyata apa yang kita rencanakan bersama konsumen ya, skim pembayarannya sama dengan apa yang dikeluarkan di SP3K itu ya. Kita ambil misalkan dari PSJB, nilainya sama ya, nilai ini plafonnya ini itu sama seperti yang diamanatkan di SP3K, makanya kita ambil bulat-bulat data dari PSJB. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan tambah rencana bayar kalau asumsinya ternyata ada perubahan plafon ya dari yang kita rencanakan sebelumnya, yang mana artinya ada ketidaksesuaian ya, ada perubahan yang kita rencanakan tadi
plafon KPR-nya sekian, ternyata yang disetujui oleh bank berbeda, ya, turun plafon misalkan, sehingga kita harus menyusun ulang, ya, tambah rencana bayar, ya, atau men-skip ulang dengan cara mengklik tambah rencana bayar. Nah, untuk keperluan simulasi kita anggap saja terjadi perubahan, ya, turun plafon, ya, turun plafon. Yang tadinya misalkan plafonnya 188 juta, ya, ternyata kemudian hanya disetujui oleh bank itu 170 juta, ya, 170 juta, ya. Kalau tadinya, ya, keinginan dari konsumen adalah ini plafonnya, plafon KPR-nya, ternyata yang disetujui bank bukan 188 juta 900, tapi adalah hanya 170 juta, sehingga terjadi penurunan plafon, yang itu notabene juga terjadi penambahan uang muka. Berarti kita harus menekan tombol tambah rencana bayar, gitu ya. Baik, kita ulangi lagi cara menambah rencana bayar, ya, ketika terjadi penurunan plafon kredit, ya. Kita tekan tombol tambah rencana bayar, down payment kita pilih, ya. Berarti kalau kita ulangi lagi tadi, ya, kalau terjadi penurunan plafon yang awalnya kita inginkan, ya, 188 juta 900, tetapi di SP3K hanya disetujui 170 juta. Berarti ada penurunan plafon yang konsekuensinya berarti terjadi penambahan uang muka, gitu ya. Kita susun lagi tambah rencana bayar, kita pilih opsi down payment, kemudian berarti DP-nya sekarang menjadi 39 juta 900.000 rupiah, gitu ya. Kemudian kita pilih tanggal rencana pembayaran DP-nya tidak berubah, ya, tanggal 21, ya. Kemudian kita simpan. Nah, ini ketemu sudah, ya, sisa pembayarannya atau plafon kreditnya. Jangan lupa untuk memilih opsi KPR, ya, bukan lagi opsi down payment, tapi opsi KPR, gitu ya. Kemudian kita copy saja, kita copas, ya. Ya, demikian. Kemudian tanggal akadnya kita rencanakan di bulan November pada tanggal 27 November 2020. Kemudian kita simpan, ya, kita simpan, kemudian kita close, ya. Ini sudah tersusun skema pembayaran yang baru, ya. Ini sudah nol, ya, ya, sudah nol. Ini skema pembayaran yang baru yang tentunya berbeda dengan skema pembayaran yang kita inginkan, ya, sejak pembuatan PSJB, ya. Tentu berbeda dengan skema pembayaran yang pernah kita buat di perjanjian sementara jual beli. Kenapa berubah? Karena ternyata terjadi penurunan plafon yang notabene membuat juga terjadi penambahan uang muka. Yang semula DP-nya hanya 21 juta, sekarang menjadi 39 juta 900.000 rupiah. Yang semula plafon kreditnya 188 juta 900, sekarang menjadi 170 juta. Nah, kemudian kita choose file, kita upload SP3K yang membuat terjadi penurunan plafon, ya. Ya, ini dia, misalkan kita upload, ya. Sudah masuk, ya, SP3K BTN, ya. Kemudian kita tekan tombol simpan dan selanjutnya. Anda yakin akan lanjutkan? Iya, yakin. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita akan masuk ke pintu session selanjutnya dengan cara menekan tombol simulasi, ya. Arman Maulana dengan cara bayar KPR subsidi, tidak yang lainnya. Dengan Kafling A29 kita tekan tombol simulasi. Nah, kita akan masuk ke session simulasi pembayaran, ya. Ini sebenarnya tidak wajib untuk diisi, tetapi tetap saja harus kita isi, ya, karena pada kenyataannya ini sudah disetujui, kan, dengan munculnya atau turunnya SP3K. Sebagai formalitas kita isi saja, teman-teman, suku bunga yang berlaku sesuai dengan draft SP3K, ya, yang muncul. Misalkan suku bunga yang berlaku yang di SP3K itu adalah 7% saat ini, ya. Tadinya di PSJB kita simulasikan 6%, ya. Ternyata ada kenaikan 1 digit, ya, rate untuk suku bunga KPR subsidi, ya, berdasarkan SP3K.
jangka waktunya ternyata yang disetujui bukan 10 tahun 120 bulan seperti yang diinginkan oleh si konsumen, tapi bank menyetujuinya lebih dari itu, yaitu misalkan 15 tahun berarti 180 bulan gitu ya. Nah, ini berarti RITHP-nya lebih kecil lagi ya. RITHP-nya lebih kecil lagi. Jadi kita bisa mengisi ini berdasarkan data yang ada di SP3K ya, suku bunga dan kemudian jangka waktunya ya. Kemudian kita simpan dan selanjutnya ya lanjutkan. Anda yakin akan melanjutkan proses? Ya, lanjutkan. Kemudian kita masuk ke pintu session selanjutnya dengan menekan tombol konfirmasi ya. Konsumen Arman Maulana dengan cara bayar KPR subsidi tidak lainnya, kemudian dengan coupling A29. Kita tekan tombol konfirmasi. Baik, ini sudah muncul ya form konfirmasi. Ini sudah fix, ini fix gitu ya. Kemudian kita pilih banknya ya, tempat kita memerintahkan nanti kepada konsumen untuk mentransfer uang mukanya ke bank mana ya. Jadi kita perlu memilih rekening bank kita. Ini nanti tersimpan di draft PPJD yang akan dibaca oleh si konsumen Arman Maulana ya, agar supaya dia tahu ya kemana nanti harus mentransfer uang mukanya ya, ke bank mana dan rekening mana. Misalkan ke bank CMB Niaga ya, kita pilih untuk semua uang muka itu masuk di PT Bawah Jaya Tamah di perusahaan gitu ya. Nah, ini sudah harga sepakat ya. Ini oke. Kemudian kita tutup resmi dengan menekan tombol simpan dan selesai. Anda yakin akan lanjutkan proses? Iya, lanjutkan. Nah, ini sudah muncul tombol approve ya. Seorang super admin atau manajer akan melakukan review dengan cara mengklik tombol detail ya. Nah, jika kemudian hasil reviewan tadi tidak ada yang perlu dirubah, tidak ada kejanggalan, maka kemudian kita akan kembali ya, dan kemudian akan melakukan approval dengan menekan tombol approve. Nah, ini sudah jadi, sudah mulai muncul tombol cetak ya. Ini berarti disetujui. Seorang pemegang akun admin sales tentu dengan gembira melihat munculnya tombol cetak ini. Ini berarti pekerjaan maaf, bukan sales ya. Ini yang membuat PPJB ini akun khusus yang disebut dengan akun administrasi atau admin KPR atau admin legal KPR ya. Saya ulangi lagi, yang membuat PPJB ini akun khusus yang bernama akun admin KPR atau legal KPR ya. Tentu dengan melihat tombol cetak ini dia akan senang sekali, itu berarti pekerjaan dia selesai ya. Ya, kita cetak saja dengan menekan tombol cetak ya. Ya, demikian draft PPJB yang berhasil kita buat ya tadi. Kita scroll ke bawah untuk melihat detail draft PPJB yang sukses kita buat ya. Ya, kita bisa scroll ke bawah ya untuk melihat detail draft yang berhasil kita buat ya, draft PPJB. Khususnya pada halaman ke tentang sistem pembayaran ya, skema pembayaran yang sukses kita buat, kita susun tadi ya, sesuai dengan plafon KPR yang disetujui ya, yang diamanatkan oleh SP3K, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Bank BTN ya. PPJB ini bisa Anda cetak rangkap 2 atau rangkap 3 ya, berapapun rangkapnya, yang jelas satu buat konsumen, satu buat file data kita ya di manajemen.
PPJB ini sering disebut juga sebagai dokumen piutang ya, dokumen piutang dagang. Jadi dari skema ini yang valid ini ya, mendekati valid akurat karena kita buat berdasarkan SP3K ya, sehingga memungkinkan kita nanti mendapatkan satu bentuk skema piutang dagang yang mendekati akurat. Demikian cara membuat PPJB. Berikut kemudian draft PPJB yang berhasil kita buat, kita cetak.